Halo teman-teman Grit Otomotif, balik lagi sama gue Adit. Kali ini nggak di luar ruangan, malah dalam ruangan. Gue ngerasa aneh banget gak sih biasanya kayak gini. Biasanya nggak kayak gini, justru malah kayak gini. Karena memang hari ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda. Sebelum-sebelumnya dari Grit Otomotif ini kan udah pernah bahas banyak mobil. Nah kali ini mau bahas soal Honda Civic Estilo. Nah udah ada 4 yang pernah diulas sama Grit Otomotif. Yang 2 itu di sini, ini racing nih gayanya. Yang sebelah sini, yang ini CDM banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Estilo, ya 2 gaya modifikasi ini ya jagoan lah ibaratnya. Sejauh yang gue lihat ya gitu. Langsung bahas kali ya. Kita mulai dari yang paling pertama gue pernah ulas. Jadi di sini ada Honda Civic Estilo punya Hananto Widio. Ini apa ya? Ini salah satu mobil yang cerita di baliknya itu menarik banget karena penuh kenangan dari mendiang nyokapnya nih. Gitu. Nah, karena memang si Hananto Widio ini suka balap, dibikinlah mobil ini jadi full spec drag race gitu. Makanya kelihatan nih, teman-teman. Ban depannya gede banget gitu. Terus ini mobil emang garapan dari Supernova X ORD Exhaust. Jadi ya kalau teman-teman yang pecinta drag race atau modifikasi ya pasti udah familiar lah dengan 2 nama itu gitu. Dari engine nih kita bahas. Gue mungkin nggak akan bahas terlalu detail ya karena kalian bisa lihat lah ya nanti linknya ada di sini. Untuk videonya lebih jauhnya. Nah ini mesinnya udah diganti nih. Jadi pakai mesin H23 teman-teman. Jadi basicnya kan memang Estilo kalau yang SR3 ya ini versinya versi lokal ya SR3 Estilonya bukan EG6 itu aslinya cuma 1600 SHAC. Jadi memang spek daily lah gitu. Kalau ngomongin kenceng ya so-so lah gitu. Karena udah di swap ke H23 ya memang ini udah salah satu engine legendnya Honda lah ya gitu. Makanya kenceng banget. Powernya itu bisa sampai 410 dk teman-teman. Jadi basically dengan mesin 1600 nya itu dia cuma bisa ngasilin 170-an dk lah. Ya perbandingannya jauh banget lah ya pokoknya. Kayak gitu. Kalau ngomongin racing pasti full spec lah. Bahkan kalau kita lihat dari eksteriornya ini udah full karbon nih teman-teman, dari engine hood, fender, bumper depan, pintu, kap mesin sampai spoilernya. Gokil sih. Terus juga di bagian kaki-kaki ya udah berubah total lah, jauh banget gitu. Bannya juga gede banget, tadi udah gua singgung gitu. Terus di kabin pasti dengan apa? Dengan keperluan safety dan rigidnya perlu ada roll bar atau roll cage lah. Ya bebas menurut kalian apa bedanya nih roll bar dengan roll cage? Itu perlu ada gitu kan buat safety dan segala macam dan trondol pastinya teman-teman. Cuma ada satu bucket seat di sini. Nah karena Bung Hananto Widio ini orangnya cukup besar tubuhnya, jadi dia pesen nih jok khusus nih bucketnya yang sesuai dengan badannya dia ya teman-teman bisa lihat lebih detailnya lah di video yang udah pernah gue ulas langsung sama ownernya gitu. Selain dengan ubahannya yang sudah sangat apa ya wah banget ini ternyata ya gue singgung di awal punya nilai sentimental, makanya dia ngejaga banget mobil ini gitu. Nilai sentimentalnya ya karena almarhum ibunya gitu. Dan nggak cuma sekedar dibangun ya, dia juga beberapa kali ngeraih prestasi di balapan drag dengan mobil ini. Oke. Lanjut ke mobil berikutnya yang race juga. Nah ini adalah mungkin bisa dibilang menurut Randy Riupasya, owner mobil ini sekarang Honda Civic Estilo ini adalah Civic Estilo pertama di Indonesia dengan penggerak AWD. Gokil ya. Cuma memang sejauh pengetahuan gue waktu itu ketika gue mengulas mobil ini memang belum bisa turun balap tuh, karena memang dari penggerak 4 wheel drive nya
mungkin belum sempurna untuk kecepatan tinggi, apalagi turun di drag ya teman-teman. Tapi ini juga pernah ikut kontes kok, tenang aja. Jadi nggak cuma ngerem di garasi doang nih mobil. Ya seperti mobilnya Bung Hananto tadi yang sebelumnya, ini juga ada di swap engine. Tapi ini basically seingat gua itu adalah H22 tapi di stroke up ya, dengan exhaust buangan depan juga ke atas gitu. Ciri khas Estilo drag banget sih. Karena swap engine, gue rasa kalian perlu tahu powernya ini sama torsinya sampai ke angka berapa. Sejauh data statistik yang bisa didapat sama Mas Randy Ripasya waktu itu, jadi karena udah di swap engine-nya pasti performa udah kenceng ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan hasil dyno testnya, torsi si Estilo 4-wheel drive ini udah nyampe 800 Nm, gokil. Sementara horsepower-nya itu sampai ke angka 628 dk. Besar banget sih, gila sih ini. Lebih besar dari yang sebelumnya gitu. Kita hanya perlu menunggu kapan mobil ini akan datang saatnya turun di drag race di Indonesia. Keren. Lanjut ke mobil berikutnya nih teman-teman. Jadi kita udah bahas nih tadi yang racing nih. Sekarang kita bahas yang JDM. Satu mobil ini bisa dibilang salah satu mobil legend yang ceritanya panjang juga teman-teman. Buat proses ngebangunnya ya. Warnanya keren banget, kuning ngejreng banget. Ini full Mugen, gokil sih. Gue pertama kali ngeliat mobil ini ya langsung jatuh cinta ya pada pandangan pertama. Ini ngebangunnya 4 tahun teman-teman, gila sih. Gokil, respect banget. Jadi ini memang basicnya dia SR3, lalu dikonversi ke EG6. Ya kalau di Estilo EG6 itu kan kayak ada sunroofnya gitu. Nah itu dia ngakalinnya dengan top cut gitu, nggak mau asal bolongin. Jadi ambil dari atapnya EG6 langsung di pilar-pilarnya dipasang lagi. Alasannya sih lebih untuk menghindari resiko kebocoran ya, karena memang secara teknis harusnya lebih aman gitu. Karena sambungannya kan di pilar teman-teman. Mugen-mugennya itu pertama dari bagian depan nih ada hood bra-nya. Waduh, seksi banget sih ini mobil dari depan. Bumpernya, fog lamp-nya, lampu-lampunya, detailnya sih gila. Terus Ominos ini waktu itu pernah ikut satu event lah dari Honda di tahun 2019 akhir seingat gua. Waktu itu ada salah satu YouTuber dari luar negeri. Si YouTuber ini nawarin pelek Mugennya Ominos itu seharga 80 juta. Gila loh. Peleknya aja ya, baru peleknya tuh. Detailnya. Nah ini juga secara spek udah upgrade dari mesinnya juga. Jadi kalau mesinnya ini di swap ke B18 teman-teman. Otomatis ya secara performa jauh lebih kencang lah. Tadi gue udah ngomongin engine-nya ya. Dan yang nggak kalah unik ini soal exhaust-nya teman-teman. Dia kalau misalnya yang versi lokal itu buangan mufflernya itu sebelah kanan. Nah ini udah pindah ke sebelah kiri, terus dia twin muffler gitu, karena memang ini part original Mugen gitu. Ya panjang lah ceritanya, namanya juga ngebangunnya 4 tahun ya. Gila, ini gue ketika ngedenger cerita ini langsung dari Ominos, respect sih. Maksudnya dia penuh ketelatenan, penuh kesabaran untuk nunggu dan nyari barangnya itu kan pasti nggak ada di Indonesia teman-teman. Ya gue nggak tahu lah nyarinya kemana, pasti ke luar negeri gitu kan. Kita beralih ke paling terakhir. Ini paling Estilo yang bisa dibilang paling baru gue liput. Maksudnya belum ada lagi gitu teman-teman. Dan ini nggak kalah ganteng sih. Ini nggak jauh kok dari kita. Kalau misalnya kalian main ke daerah Pasar Santa ya, nongkrong-nongkrong situ pasti ada aja nemu nih mobil. Anak Jaksel nih, yang punya namanya Om Farid Januar. Rata-rata orang yang punya Estilo tuh pasti punya cerita sentimental ya. Entah itu dari Hananto, Randy Ripasya, terus Om Inos, sampai ke Mas Farid Januar ini. Nah kalau Mas Farid Januar ini, story-nya ini adalah dendam masa SMA. Yang akhirnya terbalaskan teman-teman.
dengan penuh kesabaran pasti ya nyampe ke titik ini gitu. Ini gayanya JDM banget. Pertama, kita ngomong dari sesuatu yang paling wah di mobil ini, yaitu engine-nya. Balik lagi, udah nggak asing lah ya dengan Estilo yang swap engine, teman-teman. Estilo ini pakai mesin K20 Type R, teman-teman. Basically punya Integra, yang pastinya Type R juga. Nah, ini di build Gar Power Surabaya. Nah, ini bisa jadi referensi buat kalian nih yang udah punya Estilo terus lagi pengen ngebangun gitu ya, mungkin ini bisa jadi referensi yang tepat biar punya engine sekeren punya mobilnya Mas Farid Januar gitu. Terus ke kaki-kaki pasti ini udah pakai Tain gitu. Coilover juga, velg pakai C28. Detailnya bisa kalian tonton atau baca artikelnya di Grid Auto, silakan search. Ukurannya 16 inci. Terus eksterior ya ini ada pasti pengerjaan bodyworknya, repaint lagi gitu kan. Terus pakai spoiler spoon. Banyak sih di dalamnya, kabinnya bahkan nggak kalah gokil teman-teman. Kayak shift knobnya itu pakai Skunk 2, itu udah apa ya, spek racing banget lah ibaratnya gitu dipakainya. Terus joknya itu pakai jok Evo dong. Di satu sisi kadang-kadang ngelihatnya kenapa Evo ya gitu. Makanya gue juga sempat bertanya waktu itu sama Mas Farid Januar, kenapa kok pakai jok Evo? Karena memang secara tampilan, secara looks, material, bahannya, motifnya segala macem, jadi ya dia ngerasa cocok aja, suka, dan pas dipakai tuh nyaman. Gue juga sempat cobain gitu ya joknya dan memang keren dan nyaman gitu. Selalu speechless sih kalau ngomongin soal Estilo ini, gokil. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini, cukup singkat karena sebenarnya kalau kalian mau detailnya langsung aja ke videonya, itu lebih lengkap pastinya. Nah, untuk konten kali ini ada persembahan menarik nih buat teman-teman followers dan subscriber. Tapi syaratnya buat penonton baru jangan lupa juga di subscribe sama di follow @gridautomotive, di follow dulu baru di subscribe YouTube-nya gitu. Nah syaratnya itu cuma kasih komentar kok. Menurut kalian dari 4 Estilo ini mana nih yang paling keren? Kasih tahu alasannya. Terus ya berargumen lah sekeren mungkin, sekece mungkin, serapih mungkin. Nah komentar menarik di YouTube bakal kami kasih hadiah. Nah, hadiahnya bakal ada 2 klakson, 1 brake plate, dan 1 payung. Jadi total bakal ada 4 hadiah. Oke, cukup sekian kali ini. Jangan lupa like dan share. Follow Instagramnya Grid Automotive, di subscribe juga. Ya tadi kasih komentar dan ikutin terus kontennya. Gue Adit, pamit.